Perkembangan industri yang semakin modern menyebabkan energi listrik menjadi kebutuhan utama yang tidak dapat dielakkan. Berbagai teknologi yang ada saat ini sebagian besar membutuhkan piranti penyimpan energi listrik. Kecenderungan untuk mengurangi ukuran dan meningkatkan efisiensi membutuhkan pengembangan material baru untuk perangkat penyimpan energi. Sejauh ini, telah terdapat minat yang besar di kalangan para peneliti untuk mengembangkan dan menyempurnakan perangkat penyimpanan energi yang lebih efisien. Salah satu perangkat tersebut ialah superkapasitor. Superkapasitor juga dikenal sebagai ultrakapasitor atau kapasitor elektrokimia yang memanfaatkan permukaan elektroda dan larutan elektrolit di elektrik tipis. Konsep dari superkapasitor bukanlah hal yang baru. Faktanya, pada tahun 1957 telah ditemukan namun belum dikembangkan lebih lanjut untuk komersial. Pada tahun 1966, Standard Oil Co. menemukan double layer kapasitor ketika meneliti tentang fuel cell. Selanjutnya, perusahaan Jepang NIC pada tahun 1979 mengembangkan dan menjual superkapasitor untuk komponen memori backup komputer. Pengembangan material elektroda berbasis karbon pada superkapasitor yaitu grafen telah mendorong efektivitas dan kinerja superkapasitor dalam berbagai aplikasi penyimpanan energi. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, pertama-tama kita perlu mengetahui bagaimana superkapasitor dapat bekerja dan apa bedanya dengan kapasitor biasa. Superkapasitor mengikuti prinsip-prinsip dasar yang sama seperti kapasitor konvensional, yaitu perangkat ini terdiri dari dua elektroda yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Saat tegangan listrik diberikan pada kapasitor, muatan yang berlawanan akan terakumulasi pada setiap permukaan elektroda. Muatan-muatan tersebut akan tetap terpisah oleh bahan dielektrik yang mengisi ruang antar plat kapasitor, sehingga menghasilkan medan listrik yang menyebabkan kapasitor dapat menyimpan energi. Namun, pada superkapasitor, luas area permukaan elektroda dibuat lebih besar dan ketebalan bahan dielektrik dibuat jauh lebih tipis, sehingga menurunkan jarak antara elektroda. Dengan demikian, menurut persamaan dari Faraday, hal ini dapat menyebabkan peningkatan yang baik dan kapasitansi energi yang baik pada kapasitor. Berbagai perusahaan mobil modern menggunakan superkapasitor sebagai material penyimpan energinya dibanding menggunakan baterai ion litium. Ketika mobil mengalami deselerasi atau melambat, maka saat itu terjadi proses charging yang disimpan pada superkapasitor dan selanjutnya akan digunakan untuk akselerasi mobil. Aplikasi lainnya yaitu pada kendaraan umum di Swiss. Mereka menggunakan superkapasitor yang hanya memerlukan 15 detik charging saat bus berhenti di halte. Namun demikian, superkapasitor masih belum menandingi long-term storage dan high specific energy atau densitas energi yang tersimpan dalam baterai ion litium. Oleh karena itu, butuh peran hybrid teknologi di sini. Material karbon seperti grafen berperan dan memberi peluang untuk superkapasitor masa depan. Grafen pada dasarnya merupakan single layer dari grafit material yang digunakan pada pensil. Tetapi grafen tidak memiliki struktur 3 dimensi seperti grafit, melainkan hanya 2 dimensi yang mana memiliki struktur lattice, hexagonal, atau honeycomb. Struktur inilah yang menyebabkan grafen sangat kuat. Selain itu, elektron yang terdelokalisasi menyebabkan elektron dapat bergerak lebih bebas dan menyebabkan grafen memiliki sifat konduktor elektrik dan thermal yang baik. Grafen pertama kali diambil dari grafit oleh dua peneliti, yaitu Andy Giem dan Kostyan Novalesov pada tahun 2004. Mereka melakukannya dengan cara yang relatif unik, yaitu menggunakan selotip dan menempelkannya pada plat grafit. Semenjak itu, penelitian dan perkembangan material tersebut digadang-gadang menjadi terobosan baru di bidang penyimpanan energi. Material ini juga mulai diproduksi massal menggunakan metode CVD.
yaitu melapiskan material karbon lapis tipis pada suatu plat metal. Berikut merupakan ilustrasi perangkat yang digunakan untuk sintesis material karbon dengan CVD. Terdapat dua chamber yang terhubung oleh pipa. Kedua chamber ini merupakan bagian dari input prekursor dan output material karbon. Input chamber berisi lembaran roll logam tembaga dan tempat keluar gas prekursor. Gas yang biasanya dipakai merupakan gas dengan kemurnian tinggi. Konsep yang terjadi yaitu gas akan terdorong masuk ke dalam chamber, lalu lembaran tembaga akan menjadi tempat di mana layer tipis karbon dari hasil arrangement prekursor pada suhu tinggi itu terjadi. Lalu, bagaimana dengan jenis alotrop karbon lainnya? Karbon nanotube misalnya, strukturnya merupakan intermediat dari grafen yang digulung sehingga menyerupai rangkaian fullerene, namun berbentuk tabung. Jadi, pada dasarnya grafen merupakan basic structure dari karbon nanotube, sehingga memiliki sifat konduktor elektrik dan thermal yang tinggi. Morfologi tabung menyebabkan material ini memiliki tensile strength yang tinggi pula. Penemuan baru material penyimpan energi, yaitu menggunakan perkembangan nanoteknologi dengan melakukan coating material karbon pada plat metal dapat meningkatkan densitas energi. Hal ini dikarenakan sifat-sifat material berbasis grafen, yaitu bersifat kromoforik, yang dapat menangkap elektron bebas secara cepat dengan mobilitas elektron 200.000 cm² per volt second, dan juga menyediakan luas permukaan spesifik yang lebih tinggi. Selain itu, material ini tahan terhadap panas ketika proses charging, karena nilai konduktivitas thermal yang tinggi, serta lebih kuat dikarenakan memiliki struktur heksagonal. Konsep hybrid teknologi antara superkapasitor dan baterai ion litium merupakan terobosan baru untuk mengusung fast charging dan memperpanjang lifetime penyimpanan energi. Konsep ini mengembangkan material superkapasitor dengan adding grafen atau karbon nanotube untuk menambah energi density tanpa harus menghilangkan fungsi baterai. Baterai ion litium tanpa superkapasitor akan memerlukan waktu yang relatif lambat untuk charging, walaupun memiliki spesifik energi density yang lebih tinggi dibandingkan dengan superkapasitor. Baterai ion litium memiliki spesifik energi density 250 Wh per kilogram jika dibandingkan dengan superkapasitor yang hanya 20 Wh per kilogram. Namun, kinerja material penyimpan energi akan jauh lebih efektif dan efisien dengan teknologi hibrid keduanya. Ketika material hybrid disandingkan dengan baterai ion litium konvensional, kita dapat melihat perbedaan drastis pada masa hidup baterai. Dari sini dapat diketahui bahwa teknologi hybrid dengan superkapasitor menyebabkan baterai lebih awet dan dapat meningkatkan performanya. Aplikasi lain yang lebih luas dari combo baterai dan superkapasitor dapat digunakan untuk fast charging laptop atau gadget. Bahkan teknologi tersebut juga merupakan pendekatan yang potensial digunakan untuk sumber energi satelit, spacecraft, dan turbin angin. Hingga kini, para peneliti masih melakukan research di bidang material penyimpan energi untuk menemukan efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dengan tidak melupakan konsep eco-friendly teknologi. Berikut merupakan referensi-referensi untuk membuat video ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.